Menikahi gadis SMA. Bab 061. Udah, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktumu yang berharga. Setelah mengucapkan kalimat itu, Arga menutup telepon begitu saja, kemudian kembali ke kamar dan menutup pintu. Antara kamar dan balkon, Novi masih duduk di depan meja rias dan sedang memainkan ponselnya. Lagi apa, sayang? Bisiknya sambil membelai rambut panjang nan halus istrinya. Abis ngecat Kak Arvin, takutnya butuh sesuatu. Boleh kan, Mas? Ia mendongak sejenak, membuat Arga mengecup keningnya. Boleh, sayang. Lagian kan ada Rio yang temenin. Cuma mau mastiin, takut Kak Arvin rasa ada yang kurang. Terus gimana katanya? Alhamdulillah, katanya nyaman-nyaman aja, Mas. Dokternya juga ramah. Ia tersenyum setelahnya. Jadi sekarang udah tenang? Tanyanya, membuat Novi mengangguk. Ya udah, yuk. Aku temenin tidur aja. Belum sempat Novi menjawab, tubuhnya sudah melayang dan mendarat ke tempat tidur. Disusul dengan serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Arga. XX. Lamunan Nindi membuyar oleh suara ketukan pintu kamar pagi itu. Arga berdiri di ambang pintu sambil menatapnya diiringi senyum tipis. Sibuk? Gak? Tanyanya. Nindi menjawab dengan gelengan kepala pelan. Arga pun segera masuk dan duduk di sisi adiknya, lalu menyerahkan sebuah kartu belanja. Apa ini, Pak? Tanya gadis itu, masih dengan panggilan formal. Kok masih panggil Pak? Gak mau dinaikin levelnya? Tanyanya terkekeh. Namun, Nindi tak menyahut dan malah menunduk. Jujur, ia masih malu dan merasa tidak pantas jika harus memanggil Arga dengan sebutan lain. Maaf. Ya udah, gak apa-apa. Kamu pasti belum terbiasa. Arga tersenyum dan membelai puncak kepala adiknya. Ini ATM buat kamu. Kamu boleh pakai kartu ini untuk keperluan kamu. Nggak usah, Pak. Saya masih ada uang buat bekal, kok. Kalau gitu simpan aja. Siapa tahu kapan-kapan kamu butuh buat beli sesuatu. Arga tahu Nindi akan menolaknya. Karena itu ia letakkan kartu ke atas meja. Sebelum keluar kamar ia sempat membelai rambut adiknya. Sementara Nindi hanya menatap pintu kamar yang baru saja tertutup. Kartu pemberian Arga itu ia masukkan ke dalam laci. Tak ingin dianggap memanfaatkan atau dianggap tidak tahu diri jika sampai menggunakan kartu pemberian Arga. Satulah. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Arvin dinyatakan membaik dan mengantongi izin pulang dari dokter. Hanya lengan kirinya yang belum pulih dan masih harus menggunakan gips. Tetapi, kondisi tubuhnya sudah jauh lebih baik. Untuk sementara Arvin akan tinggal di rumah Rio, sebab di rumah Arga hanya ada 2 kamar. Sebenarnya Arvin sudah ingin kembali ke desanya, namun Arga melarang sebab Arvin masih harus menjalani pengobatan rutin sampai kondisinya benar-benar pulih. Sementara Nindi, sejak mengetahui hubungan antara dirinya dengan Arga, ia jadi banyak melamun. Meskipun Arga dan Hito memperlakukannya dengan sangat baik, namun tetap saja merasa tidak enak. Bahkan ia berencana akan kembali ke desa asalnya dan tinggal di panti asuhan setelah penerimaan ijazah. Kamu belum selesai, Nin? Tanya Novi yang baru saja masuk ke kamar dan melihat Nindi masih membenarkan riasan di wajahnya. Purna Asu SMA hari ini digelar di sebuah hotel. Nindi tampak cantik dengan kebaya modern ala anak muda. Sudah. Ayo cepat berangkat. Mas Arga udah duluan sejak tadi. Jadi, kita berangkatnya diantar Kak Rio. Tanpa mengulur waktu mereka segera menuju mobil. Novi menyambut Arvin dengan sukacita. Hari ini Arvin yang akan menjadi wali murid untuk Novi, sebab status pernikahannya dengan Arga masih dirahasiakan. Setidaknya, setelah acara kelulusan selesai, barulah Arga akan mengumumkan pernikahan mereka, sekaligus meresmikan pernikahan mereka secara agama dan hukum. Sementara Arga akan menjadi wali murid untuk Nindi. Serius kamu? Mata Arga terbelalak setelah Arga bercerita tentang fakta bahwa Nindi ternyata adalah adiknya dari lain ibu.
Niko sendiri baru kembali setelah beberapa hari berada di luar kota, sehingga tidak mengetahui tentang apa yang terjadi kepada temannya itu. Iya, bro. Nindi anak ayahku dengan istri keduanya, dan fakta itu baru terbongkar beberapa hari lalu. Rio yang menemukan buktinya. Berarti, Nindi juga baru tahu tentang itu. Arga menghela napas dan mengangguk. Iya. Bahkan sampai sekarang dia masih syok dan banyak diam. Terus reaksi ibumu gimana? Tanya Niko penasaran, apakah Bu Vivi bisa menerima Nindi? Ibu belum bisa terima. Tapi, aku yakin ibuku cuma syok aja. Dan kamu sendiri gimana? Tanya Niko, menatap Arga. Bagaimanapun juga Nindi adik perempuanku. Dari rahim siapapun dia lahir, faktanya dia tetap adikku dari ayah yang sama. Alhamdulillah kalau kamu bisa terima. Kasihan, dia hidup sendirian selama ini. Bisa-bisanya adik dan istrimu sendiri jadi muridmu. Arga menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu sejenak melirik ke arah pintu ballroom hotel. Suasana masih sangat ramai di dalam sana. Banyak banget kebetulan aneh dalam hidupku, gumamnya pelan. Gadis yang dipilih ayah ternyata Novi. Niko tertawa pelan. Untung kamu belum pisah sama Novi. Andai surat perjanjian pernikahan kalian itu terjadi, bakal nelangsa kamu. Alhamdulillah gak sampai ke titik itu. Terus Alia gimana sekarang? Tanya Niko, mengingat mantan kekasih sang sahabat. Masih ditahan. Sidangnya kan belum. Niko mengangguk pelan. Pintar si Dodo cari jodoh buat majikannya, ujar Niko teringat tentang burung kecil itu, juga tentang kejadian memalukan yang membuat Arga harus terjebak menikahi Novi. Kalau gak pintar udah jadi sub BO dia, kelakar Arga. Kayaknya kamu harus sungkem sama si Dodo. Hoki banget dapetin Novi dengan modal burung doang. Bantalan kursi pun melayang ke wajah Niko, membuat lelaki itu tergelak keras. Arga melirik angka yang ditunjuk arloji yang melingkar di tangannya. Waktu sudah menunjuk ke pukul 2 siang, artinya puncak acara akan segera berlangsung. Namun, baru akan keluar beranjak, Hito sudah muncul dengan wajah panik. Bang, Novi pingsan. Apa? Novi pingsan. Bola mata Arga membulat saat mendengar informasi yang baru saja diberitahu Hito. Tanpa menunggu ia langsung bangkit dari tempat duduknya, hendak menyusul ke ballroom hotel, namun Hito menarik lengannya. Tunggu bentar, Bang, cegah Hito. Ada apa lagi? Potong Arga, nyaris berteriak sambil menghempas tangan adik sepupunya itu. Novi ketahuan hamil. Sekarang suasana di dalam lagi kacau. Sebenarnya, saat awal Novi pingsan 30 menit lalu, Hito langsung mencari Arga. Namun, baru menemukannya setelah lelah berkeliling. Astagfirullah. Arga langsung melangkah menuju ballroom. Begitu masuk, suasana tampak tegang. Para guru berembuk di sudut ruangan dengan raut wajah prihatin, beberapa siswa saling berbisik satu sama lain. Bahkan ada yang cekikikan sambil melirik ke arah Novi. Novi sendiri masih terbaring di sebuah sofa panjang dengan Arvin memangku kepalanya. Seorang dokter wanita yang merupakan orang tua dari salah satu siswa yang turut hadir sebagai tamu, sedang duduk di sisinya dan berusaha membangunkan bersama Bu Meli, wakil kepala sekolah. Sesekali dua wanita itu saling berbicara. Satu sama Jain. Arga yang panik langsung mendekat ke arah Novi dan duduk di sisi kursi. Melihat wajah pucat itu, membuatnya semakin khawatir. Sayang, bisiknya sembari membelai pipi. Tatapannya kemudian berpindah kepada Arvin. Gimana? Novi bisa pingsan. Lagi foto sama teman-temannya tiba-tiba jatuh dan pingsan. Ya Allah. Arga berusaha membangunkan Novi dengan mengelus kepala, lalu menyambar botol minyak angin di meja dan mengoleskan ke ujung hidung istrinya. Sayang, ayo bangun. Mendengar kalimat itu, tatapan penuh selidik dari dokter dan ibu wakil kepala sekolah mengarah kepada Arga. Merasa aneh dengan sikap sang guru yang tak biasa terhadap siswi. Bahkan, mereka dapat mendengar lembutnya suara Arga yang terkenal guru galak sedang menyematkan panggilan sayang kepada siswi tersebut.
Apa Pak Arga sudah tahu tentang Novi? Tanya Bu Meli, sebab setahunya Novi adalah keponakan Arga dari kampung. Maaf, aku diam karena kupikir kamu masih merahasiakan hubunganmu dengan Novi dan aku gak berhak membocorkannya, bisik Arvin, mendekatkan bibirnya ke telinga Arga. Gak apa-apa. Biar aku yang jelaskan. Aku yang seharusnya minta maaf karena kekacauan ini, ucapnya. Merasa bersalah terhadap Novi dan Arvin. Aku hanya memikirkan Novi. Dia pasti malu jadi bahan omongan orang-orang. Aku akan mengatasinya. Arga melirik dua wanita yang juga sedang menatap dirinya penuh tanya. Maaf, Bu Meli, saya bisa jelaskan semuanya. Tapi, saya minta waktu setidaknya setelah Novi sadar. Baik, Pak Arga, sahut wanita itu mengangguk. Gimana Novi, Pak? Tanya Nindi yang datang membawa kipas angin portable mini di tangannya. Belum sadar. Arga menatap adiknya yang sampai saat ini masih belum memanggilnya kakak dan tetap betah dengan sebutan, Pak. Nindi berdiri di belakang sofa sambil mengarahkan kipas kecil itu ke wajah Novi. Tadi kita lagi foto bareng Rahel, Oka, Haris sama Rosi. Tiba-tiba Novi pingsan. Gak apa-apa, mungkin hanya karena kecapean, ucap sang dokter tersenyum, meskipun masih tampak bingung. Beberapa saat kemudian mata Novi perlahan mengerjap, menandai ia mulai tersadar. Ketika matanya perlahan terbuka, ia mengarahkan pandangan ke sekitar. Sayang. Panggil Arga lembut dengan tangan yang membelai puncak kepala istrinya. Kamu sudah bangun, Novi. Ada yang sakit. Arvin menggenggam tangan adiknya. Novi hanya menggeleng pelan dengan kesadaran yang belum utuh sepenuhnya. Setelah diberi minum ia mulai merasa lebih baik. Meskipun tubuhnya masih terasa lemas, ia sudah bisa mengubah posisi yang semula berbaring menjadi duduk. Kemudian tampak heran saat menyadari tatapan semua. Orang sedang tertuju kepada dirinya. Sayang, tunggu di sini sebentar sama Nindi dan Hito. Aku mau bicara dengan para guru dulu. Novi masih mengangguk. Tak ingin salah paham berkelanjutan, Arga mengajak Arvin dan para guru untuk berbicara secara tertutup di sebuah ruangan. Sementara Nindi dan Hito diminta untuk menemani Novi agar tidak mendapat tekanan dari siswa lain. Maaf, Bapak Ibu, ini semua salah saya. Sebenarnya, Novi adalah istri saya. Kami menikah beberapa bulan lalu, jelasnya kepada para guru dan staf yang menatapnya terkejut. Terutama sang kepala sekolah yang terlihat menahan amarah. Bukan apa-apa, Arga adalah kekasih putrinya selama 2 tahun dan akhirnya memutuskan hubungan. Malah sekarang Alia masih ditahan, sementara Seira masih dalam pembinaan karena berusaha mencelakai Novi. Tapi saat mendaftarkan Novi, Pak Arga mengaku bahwa Novi adalah keponakan dari kampung, ucap pria paruh baya itu. Benar, Pak. Maaf, waktu itu saya terpaksa merahasiakan status kami. Ada beberapa alasan yang tidak bisa saja jelaskan di sini. Menurut aturan, siswa yang berstatus pelajar belum boleh menikah selama mengenyam pendidikan. Kalaupun terjadi pernikahan, maka siswa tersebut harus dipindahkan untuk belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), jelas sang kepala sekolah lagi, seolah sengaja menyudutkan Arga. Sebenarnya, ini salah saya, Pak, Bu. Sayalah yang seharusnya bertanggung jawab dalam masalah ini karena saya yang mendesak Pak Arga untuk menikahi adik saya, ucap Arvin kepada para guru di ruangan itu. Ia menjelaskan sedikit tentang salah paham yang terjadi di rumahnya kala itu. Tapi, dalam hal ini saya tidak bisa ambil keputusan sendiri. Saya masih harus bicara dengan pimpinan yayasan. Biar beliau yang memutuskan akan memberi sanksi kepada Pak Arga atau tidak, ucap Pak Akbar lagi. Apa tidak sebaiknya untuk masalah ini kita buat pengecualian saja, Pak? Lagi pula, Novia Radisti meraih juara umum dan menjadi lulusan terbaik dengan nilai paling tinggi. Tak dipungkiri ada kebanggaan tersendiri bagi Arga atas prestasi Novi yang membanggakan. Terlepas dari tekanan yang ia terima selama ini. Tetap tidak bisa. Kita harus tetap menunggu Pak Amir sebagai ketua yayasan. Mungkin sebentar lagi beliau
akan tiba. Pak Akbar tersenyum samar. Kali ini Arga pasti akan diberhentikan dari posisinya sebagai salah satu guru. Terlebih, Pak Akbar mengenal baik Pak Amir yang merupakan ketua yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Setahunya, Pak Amir adalah seseorang yang tegas dan tidak menerima kesalahan sekecil apapun. Ia sangat yakin bahwa kali ini Arga akan diberhentikan. Selamat siang, sapaan seorang pria mengalihkan perhatian seseorang. Baik Arga, Arvin dan para guru sontak menoleh dan bangkit dari posisi duduknya. Pak Akbar tersenyum puas. Ia langsung menyambut pria itu. Sementara Arga masih tampak tenang dan sama sekali tak menunjukkan reaksi apapun. Berbeda dengan Arvin yang tampak khawatir jika adik iparnya akan diberhentikan secara tidak hormat. Maaf, saya mengganggu waktu Pak Amir, ucap Pak Akbar, lalu menatap Arga. Ini adalah Pak Arga, salah satu guru yang sudah 2 tahun mengajar di sekolah kita. Mungkin Pak Amir belum kenal. Jika Pak Akbar mengira Pak Amir akan menegur keras tindakan Arga, maka salah besar. Karena pria parubaya itu malah tersenyum ramah dan terkesan menyapa dengan sopan. Membuat dahi Pak Akbar berkerut dalam.